Aduh, si abang pemulung. Udah dikasih kesempatan buat cari barang rongsokan di area perumahan di kawasan Bekasi. Malah nekat mencuri cekiders. Hadeh. Si abang tanpa ada rasa dosa langsung embat tong sampah milik warga. Woi bang, saran Mimin sih mendingan balikin tuh tong sampahnya. Soalnya udah viral nih. Ini lagi, si bapak datang-datang main comot jemuran aja cekiders. Si bapak yang terburu-buru karena hujan, tiba-tiba saja berhenti dan langsung mencomot dua pakaian yang tengah dijemur cekiders. Walah pak, itu baju bakal apaan sih? Kalau emang bajunya basah ya jangan nyolong juga dong. Hadeh. Entah apa yang ada di pikiran pemuda ini cekiders. Dirinya bahkan sampai nekat membobol uang donasi untuk anak yatim piatu. Pelaku datang secara mengendap-endap lalu masuk ke Masjid Jami Ar-Rahim di Kampung Rawa Company, Kamal, Jakarta Barat. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menggotong kotak amal tersebut lalu membongkarnya. Uang jutaan rupiah untuk donasi anak yatim piatu seketika raib dicuri pelaku. Seorang pengunjung warung pecel lele terekam kamera CCTV mencuri uang milik pedagang yang berada di atas meja kasir. Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah warung pecel lele yang berada di Jalan RE Mata Dinata, Kota Bengkulu. Tampak dalam rekaman pelaku yang mengenakan helm dan baju kemeja, pura-pura mencari dompet miliknya usai makan pecel lele di warung tersebut. Pelaku kemudian meminta penjaga warung untuk melihat dompetnya apakah tertinggal di kamar mandi. Saat penjaga warung pergi ke belakang, pelaku mengambil uang di atas meja kasir dan pergi. Pelaku juga terlihat meninggalkan kardus berisi tisu yang sebelumnya ia bawa. Nyuruhlah dia, nyuruh karyawan itu ke belakang untuk nyari dompetnya itu. Siapa tahu ketinggalan kata dia kan. Nah, karena karyawan ini baru, dia nggak tahu, nggak pernah ikut orang jualan kan. Pergilah dia ke belakang. Saat dia pergi ke belakang itu, nah dia itu ngambil uang itu mas. Situ. Menurut pemilik warung, gerak-gerik pelaku sudah mencurigakan, namun sebagai pedagang ia tak menaruh curiga. Akibat kejadian tersebut, pemilik warung kehilangan uang hasil dagangan senilai Rp200.000. Selain itu, pelaku juga tidak membayar 2 porsi pecel lele yang telah ia makan. Dari Kota Bengkulu, Endro Driawan, iNews melaporkan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian puluhan laptop di salah satu gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Jagabaya, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengambil puluhan laptop di meja ruangan kepala sekolah. Aksi pencurian ini terjadi pada dini hari. Sedikitnya ada 70 laptop yang dibawa pelaku. Akibat kejadian itu, sekolah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Satreskrim Polsek Parung Panjang yang menerima laporan langsung memburu pelaku yang berpindah-pindah kontrakan. Hingga akhirnya pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat akan melangsungkan akad nikah dengan kekasihnya. Seorang mama di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan viral di media sosial setelah terekam kamera CCTV mencuri 1 karung beras di sebuah toko kelontong. Modus pelaku berpura-pura kenal dengan orang tua pemilik toko. Saat kondisi lengah, pelaku kemudian kabur dengan membawa 1 karung beras mengendarai sepeda motor. Pemilik toko kelontong mengaku mengalami kerugian material, apalagi keuntungan penjualan beras tidak seberapa.
Aksi pencurian beras ini sudah 2 kali terjadi dengan kendaraan yang sama. Rencananya pemilik toko kelontong akan melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak yang berwajib guna dilakukan penindakan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, nasib apes dialami 2 penghuni indekos di Srengseng, Jakarta Barat. Pasalnya sepeda motor milik keduanya raib di gondol maling. Aksi pelaku yang berjumlah 2 orang terekam jelas di CCTV. Memanfaatkan suasana malam yang sepi, 2 pelaku masuk ke dalam sebuah indekos di Jalan Haji Simun, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Keduanya bisa leluasa mendekati motor yang terparkir lantaran pagar indekos tidak terkunci. Satu pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di tengah-tengah indekos. Sementara satu pelaku lainnya sempat mengamati situasi sebelum melancarkan aksinya mencuri sepeda motor dengan modus membongkar paksa kunci kontak. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, sepeda motor didorong hingga keluar indekos. Pencurian sepeda motor baru diketahui pemilik motor pada pagi harinya saat akan beraktivitas. Ada berapa motor bang yang diambil bang? Katanya 2. Itu milik siapa bang motornya? Anak kawasan ini atas. Oh berarti pelakunya langsung ngambil 2 sekaligus gitu bang? Iya. Peristiwa pencurian sepeda motor ini telah dilaporkannya kedua korban ke pihak kepolisian dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kamera pengawas di sebuah kedai makanan cepat saji di Ciracas, Jakarta Timur terekam pencurian 2 unit HP milik karyawan yang terjadi pada Selasa pagi. Pelaku berjumlah 2 orang memanfaatkan momen saat karyawan tertidur. Dari rekaman CCTV tampak 2 pemuda datang menggunakan sepeda motor ke outlet ayam cepat saji di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur. Diduga awalnya kedua pemuda tersebut hendak berbelanja. Namun saat melihat karyawan tertidur, muncul niat jahatnya. Salah satu pelaku lalu masuk ke dalam outlet dari pintu samping dan langsung menggasak 2 unit ponsel. Pencurian 2 ponsel baru diketahui karyawan ketika ada pembeli lain yang datang. Kayaknya mau beli sih, cuman ngelihat ada kesempatan buat ini, udah jadi berdua dia di depan dulu. Kalau ini nih ngobrol dulu, di dekat motornya ngobrol dulu berdua. Yang satu giring sini nih, yang satu lagi baru kesini. Sebelum melaporkan pencurian ponsel ke pihak berwajib dan korban memilih memviralkan rekaman CCTV terlebih dahulu agar pelaku cepat segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini bangsa Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi pemilu 2024. Pada pemilu sebanyak 204.800.000 lebih DPT akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPRD serta anggota DPD, dan berikut informasinya. Hari Rabu 14 Februari pemilihan umum digelar untuk kelima kalinya untuk pemilihan presiden wakil presiden secara langsung dan pemilu yang ke-12 kalinya sejak tahun 1955 untuk pemilihan anggota legislatif. Seperti pemilu sebelumnya, tahun 2019, pemilu tahun ini digelar serentak untuk Pilpres dan Pileg. Untuk Pilpres diikuti 3 pasangan calon, yaitu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Sedangkan untuk pileg diikuti calon legislatif dari 20 partai, ditambah 4 partai lokal di Provinsi Aceh. Selain itu, masyarakat juga akan memilih anggota DPD. Karena itu saat di TPS, masyarakat akan menerima 5 jenis surat suara. Surat suara tersebut terdiri dari surat suara berwarna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Surat suara kuning untuk memilih anggota DPR RI. Surat suara merah untuk memilih DPD RI. Sementara itu surat suara warna biru untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi, sedangkan surat suara hijau untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten maupun kota. Kecuali pemilih di Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan kertas suara hijau. Mengajak seluruh warga Indonesia yang menjadi pemilih untuk pemilu tahun 2024 hadir untuk memilih di TPS masing-masing sesuai dengan daftar pemilih tetap. Setelah Pilpres dan Pileg, pada tahun ini juga akan digelar pemilihan kepala daerah secara serentak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Yang perlu diketahui pemilih, TPS akan tutup pada jam 1 siang waktu setempat. Jadi jangan sampai tertinggal untuk menggunakan hak pilih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kelelahan dalam bertugas jelang hari pemilihan, Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara KPPS di tempat pemungutan suara 6 Kelurahan Babura Medan meninggal dunia. Di Magetan, Jawa Timur, seorang anggota KPPS juga meninggal dunia. Diduga korban juga kelelahan sesaat usai menjalani rapat TPS. Diduga kelelahan dan kerap pulang tengah malam jelang hari pencoblosan, Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Babubara, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan meninggal dunia. Firmanto tiba-tiba saja mengalami sesak nafas dan ketika dibawa ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Keluarga sendiri mengatakan jika almarhum tidak memiliki riwayat penyakit. Firmanto sendiri akan bertugas pada hari ini di hari pencoblosan. Diketahui para petugas KPPS sudah mulai bekerja sejak dilantik pada akhir Januari lalu. Para petugas mulai bekerja membagikan formulir C6 yang merupakan surat pemberitahuan yang diberikan kepada pemilih. Karena kecapean tadi bang. Tadi pukul jam 10 pagi. jam 10. Iya, jam 10. Ada sempat dibawa ke rumah sakit bang? Ada bang, tapi di waktu pas dibawa ke rumah sakit udah nggak ada lagi orangnya. Oh, pas masuk ke rumah sakit udah meninggal dunia. Sementara di Magetan, Jawa Timur, seorang anggota KPPS bernama Rita Setia Ningsi, warga Kelurahan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia beberapa jam setelah dirawat di rumah sakit. Rita dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba pingsan saat rapat TPS. Diduga saat itu sakit hipertensinya mendadak kambuh. Almarhum mengikuti rapat PPS di kelurahan sepulang dari kerja sebagai ASN di Sekretariatan Kabupaten Magetan. Jadi pulang kerja itu langsung rapat intern TPS. Dan kebetulan beliau itu punya riwayat hiper. Mungkin waktu itu emang kelelahan, nggak dirasa. Akhirnya ya tiba-tiba udah nggak kuat, nggak lawan tangannya. Sementara itu, Ketua PPK Mauspati memastikan jika almarhum memenuhi persyaratan sebagai anggota KPPS meski memiliki rekam jejak kesehatan mengidap hipertensi. Dibenarkan bahwanya meninggal tadi malam sebelum subuh atau dini hari, karena beliau sendiri memang bekerja, cuman informasi juga dari BPS-nya mempunyai riwayat tensi tinggi kan itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video viral di media sosial diduga melakukan money politik dengan membagikan amplop berisi uang Rp20.000 serta gambar salah satu caleg Bawaslu Jember langsung mengambil tindakan tegas. Sementara itu diduga melakukan politik uang, seorang ASN diamankan Satgas Money Politik, Barreskrim Polri, dan Bawaslu Kabupaten Cianjur.
Inilah video yang viral di media sosial memperlihatkan amplop berisi uang Rp20.000 berikut gambar untuk mencoblos caleg dari salah satu partai. Rekaman tersebut diketahui jika amplop berisi uang berikut tanda gambar caleg ditemukan si perekam di halaman rumahnya. Kejadian tersebut terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal, Sari, Jember. Mengetahui hal tersebut, Bawaslu Jember langsung bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan bersama jajarannya. Terkait apakah video tersebut benar seperti yang diberitakan oleh si perekam atau tidak. Hari ini kita akan segera minta informasi apakah amplop itu juga disebar di warga sekitar yang membuat video. Terkait siapa yang membuat, siapa yang menyebar, kita sudah mengantongi nama, nanti tinggal kita masukkan ke hasil pengawasan kita dan akan kita segera tindak lanjuti karena kita bicara money politik. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, seorang ASN berinisial OS yang menjabat sebagai Kasih Kesra di Kecamatan Karangtengah diamankan Satgas Money Politik Bareskrim Polri dan diserahkan ke pihak Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya terduga pelaku dan barang bukti amplop berisi uang serta contoh kertas suara yang akan disebar diamankan petugas di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku menyebarkan amplop berisi uang pecahan Rp30.000 kepada relawan dan warga, serta menyebarkan kepada warga spesimen kertas atau contoh kertas suara yang diarahkan ke salah satu calon legislatif dari salah satu partai di masa tenang. Berdasarkan juga hasil keterangan yang bersangkutan bahwa beliau atau orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah salah satu pegawai di tingkat kecamatan di Kabupaten Cianjur dan berkedudukan sebagai ASN. Guna mendalami kasus pidana pemilu ini, petugas juga akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan money politik terduga pelaku. Jika dalam pemeriksaan terbukti, maka pihaknya bersama tim penegak hukum terpadu atau Gakumdu akan memproses pidana pemilu ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jember dan Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Distribusi logistik pemilu ke sejumlah wilayah di tanah air diwarnai sejumlah kisah penuh tantangan, mulai dari cuaca buruk, jalanan berbukit dan penuh lumpur hingga melintasi sungai tanpa jembatan. Meski menemukan banyak tantangan, logistik pemilu dipastikan tersalurkan sehari sebelum pencoblosan. Cuaca buruk dan gelombang tinggi menerjang KM Nur Rizky, kapal pengangkut logistik pemilu menuju Pulau Kaledumpa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dalam video amatir yang diabadikan petugas KPU di atas kapal, terlihat petugas wanita yang ikut serta melakukan proses distribusi ketakutan saat cuaca buruk menerjang kapal yang mereka tumpangi. Di Kupang, NTT, pengiriman logistik dilakukan dengan melintasi sungai Bonpo Amphoang. Mobil pengangkut logistik tidak bisa melintas sehingga petugas harus berjalan kaki melintasi sungai karena tak ada jembatan. Meski harus menerobos derasnya arus sungai, namun puluhan logistik ini telah berhasil diantar hingga ke TPS. Personil Polsek Radu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah melaksanakan pengawalan logistik pemilu ke Desa Gongseng, Kecamatan Radu Dongkal. Di Pemalang, Jawa Tengah, pengiriman logistik pemilu dilakukan dengan melintasi hutan ala off-road karena jalanan yang berbatu, sempit, dan naik turun. Penyaluran logistik pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kerinci, Jambi menggunakan kendaraan khusus off-road melintasi jalur ekstrim berlumpur dan perbukitan terjal selama 7 jam. Pendistribusian logistik pemilu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Semua logistik dipastikan tersalurkan sehari sebelum hari pencoblosan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda perumahan Pejaya Anugrah, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur sejak seminggu lalu tidak kunjung surut, membuat warga terpaksa membuat TPS di tengah lokasi banjir. Kendati banjir mengganggu aktivitas warga, mereka mengaku akan tetap mencoblos pada Pilpres hari ini. Seperti inilah kondisi perumahan Pejaya Anugrah di Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Selasa sore. Nampak di perumahan ini masih tergenang air banjir akibat curah hujan tinggi pada Senin lalu.
Kondisi ini diperparah dengan meluapnya Sungai Trosobo dan sungai yang berada di sisi utara perumahan tersebut. Meski sudah surut beberapa sentimeter dibandingkan Senin lalu yang mencapai 40 hingga 60 cm, namun ketinggian volume air di perumahan ini masih tinggi antara 20 hingga 30 cm. Kondisi ini pun membuat aktivitas warga terganggu. Begitu juga saat pembuatan tempat pemungutan suara atau TPS 22 yang sebelumnya akan didirikan di Balai RT terpaksa harus dipindah ke tempat lain karena terkena banjir. Warga mengaku akan tetap menunaikan hak politiknya dengan mendatangi TPS untuk menyoblos meskipun mereka harus menerjang genangan air banjir. TPS rencana kita sudah diplot itu di Balai RT. Terus? Nah, ternyata banjir sesuai dengan tadi dicek. Tadi tidak memungkinkan karena apa? Nah, karena yang kita kasihan TPS itu kan surat-suaranya banyak, takutnya jatuh atau gimana basah, jadi tidak memungkinkan kita tak bantuan untuk pindah ke TPG. Nyoblos. Lu kan banjir tempatnya. Enggak apa-apa, masa kita golput. Berarti harus tetap nyoblos ya. Tetap semangat. Di TPS 22 ini terdapat 271 daftar pemilih tetap atau DPT, di mana warga semangat mensukseskan pemilu 14 Februari ini dengan mendatangi TPS. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Menarik partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya ditampilkan dengan beragam kreativitas, salah satunya dengan menampilkan TPS bernuansa merah muda Valentine dan tawaran hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur ada tempat pencoblosan yang bernuansa Kerajaan Nusantara. TPS 026 di Banjar Tanjung Sari, Peguyangan Kangin, Denpasar tampil berbeda dengan TPS pada umumnya. Nuansa serba merah muda terlihat di setiap sudut TPS ini. Mulai dari hiasan balon hingga pernak-pernik berbentuk hati. Ide nuansa serba merah muda ini sengaja ditampilkan KPPS karena hari pemungutan suara bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau lebih dikenal dengan Hari Valentine yang identik dengan merah muda. Upaya ini diharapkan bisa menarik partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya. KPPS juga menyediakan hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama yang hadir untuk mencoblos. Kan kebetulan pas hari pencoblosan kan di hari Valentine, jadi kita bikin tema hari Valentine. Harapannya apa Bu nanti Bu? Harapannya semoga pemilu ini berjalan aman, damai, lancar, dan sukses. Tidak jauh berbeda dengan di Denpasar, Bali, di Bojonegoro, Jawa Timur juga ada tempat pencoblosan yang bernuansa Kerajaan Nusantara. Tempat pemungutan suara atau TPS yang unik ini berada di Kelurahan Mojo Kampung, Kecamatan Kota Bojonegoro. Sejumlah pekerja terlihat sibuk mempersiapkan TPS 04 yang bernuansa kerajaan ini sejak 3 hari sebelum pencoblosan. Gambar mahkota raja berukuran besar dipasang di atas pintu masuk TPS. Sementara temannya sendiri adalah Wahyu Keprabo Nusantara yang memiliki arti mencari pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memimpin Nusantara. Karena yang memimpin Nusantara itu bukan orang sembarangan, tapi adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang mana itu orang-orang yang memenuhi persyaratan khusus, tidak hanya memiliki ini itu, tapi sudah merupakan pilihan Allah. Selain TPS yang unik, semua anggota KPPS nantinya juga akan memakai baju kerajaan, di mana diharapkan dengan adanya TPS yang unik ini, tingkat kehadiran warga datang ke TPS tinggi. Dari Bojonegoro dan Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 200 orang WNI yang tinggal di London, Inggris tidak bisa mencoblos dalam pemilu 2024. Salah satu WNI bahkan mengunggah kekecewaannya karena merasa dihalangi untuk mencoblos hingga viral di media sosial. Kita nggak bisa vote itu kan nonsens gitu loh. Seorang WNI yang tinggal di London, Inggris mengeluh tidak dapat mencoblos pada hari pencoblosan 11 Februari lalu. Ia mengaku petugas panitia pemilihan luar negeri London sengaja menghalangi ia dan sejumlah WNI lain untuk mencoblos.
Saat datang, petugas mengatakan pencoblosan sudah ditutup. Padahal WNI bernama Rama ini mengaku masih ada waktu untuk melakukan pencoblosan. Ia pun mengunggah kekecewaannya terhadap pelayanan PPLN London hingga viral di media sosial. Ada sekitar lebih dari 200 orang yang tidak bisa mencoblos di London, Inggris. Sementara salah satu WNI bernama Namira yang merupakan anak artis Alia Rohali justru mengunggah foto dirinya setelah berhasil menyuarakan suaranya pada pemilu 2024 di TPS London, Inggris. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan kenaikan tunjangan kinerja Bawaslu pada tahun 2024. Kenaikan secara mendadak jelang pencoblosan ini menjadi sorotan, mengingat kinerja Bawaslu yang dinilai gagal dan tidak maksimal seperti yang dikutip dari film Dirty Food. Dua hari jelang pemilihan umum pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Aturan kenaikan tunjangan Bawaslu termuat di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu yang ditetapkan pada Senin 12 Februari 2024. Besaran tunjangan Bawaslu diubah karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengacu pada aturan terbaru, tunjangan Bawaslu paling tinggi mencapai Rp29.085.000, naik sekitar Rp4 juta dari yang sebelumnya Rp24.930.000. Namun kenaikan tunjangan Bawaslu ini mendapat sorotan melihat kinerja Bawaslu yang dinilai gagal, seperti yang dikutip dari film Dirty Food, di mana Bawaslu tidak tegas dalam menindak segala bentuk kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Contohnya saat Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2 yang berkampanye di area steril dari kampanye dengan membagikan susu di area Car Free Day Jakarta. Saat itu Bawaslu bahkan menyatakan Gibran tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu. Kasus ini menarik karena Bawaslu RI tidak berani menanganinya, menyerahkan penanganan dan prosesnya di Bawaslu DKI Jakarta. Tetapi temuan Bawaslu DKI Jakarta adalah ini merupakan pelanggaran perda. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah atau perda, maka yang menentukan pemberian sanksinya adalah pemerintahan daerah. Dalam hal ini PJ Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya TUKIN Bawaslu, gaji petugas KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dari tahun 2019. Pada tahun 2019, gaji petugas KPPS sebesar Rp500.000. Sementara pada tahun ini naik menjadi Rp1.100.000. Sementara gaji ketua KPPS tahun ini mencapai Rp1,2 juta. Tim Liputan A News melaporkan. Salah satu pemain film Dirty Food yang juga pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mokhtar merespon laporan dirinya oleh Forum Komunikasi Santri Indonesia atau FOKSI ke Barreskrim Polri. Zainal menanggapi santai terkait laporan tersebut dan menilai hal itu merupakan resiko yang harus dihadapi. Sutradara dan 3 pemeran film Dirty Food dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Forum Komunikasi Santri Indonesia atau FOKSI. Menanggapi adanya laporan tersebut, salah satu pemeran Dirty Food yang merupakan pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mokhtar, meresponnya dengan santai. Zainal Arifin menilai pelaporan tersebut kurang tepat karena pasal yang dilaporkan yaitu pasal 287 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, laporan tersebut seharusnya disampaikan ke Bawaslu. Meski demikian, Zainal menyatakan bahwa hal itu merupakan resiko yang harus dihadapi.
Kalau pelanggaran Undang-Undang 7 kan harusnya bukan di Barreskrim kan, harusnya di Bawaslu. Tapi saya nggak tahu nih, terus terang saya baru baca media, substansinya belum tahu. Ya, saya kira resiko ini sederhana. Semua orang pernah mengalami resiko. Zainal menambahkan waktu penayangan perdana film tersebut tidak terkait dengan situasi di masa tenang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, CEO Polmark Research Center EF Saifullah Fatah mengimbau pada pemilu 2024 kali ini calon pemilih wajib menggunakan hak pilihnya dan jangan golput. Para pemilih harus menggunakan hak pilihnya karena ada sesuatu yang harus dilawan. Pemilih bukan hanya memilih kandidatnya, namun juga harus melawan sesuatu yang berupaya merobohkan demokrasi. Berikut pernyataan EF Saifullah. Ada alasan buat teman-teman yang biasa golput untuk sekarang memilih karena ada sesuatu yang harus dilawan. Jika kita sepakat bahwa ketidakbugaran demokrasi, rencana penghancuran demokrasi adalah sesuatu yang harus dilawan, inilah saatnya. Dan mencoblos bukan hanya sekedar memilih salah satu kandidat atau partai, tetapi mencoblos adalah melawan kekuasaan yang bertindak semena-mena. Jadi sudahlah, jangan jadi golput kalau sekarang ini. 5 tahun menjadi nasabah MNC Finance, seorang warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendapatkan hadiah sebuah sepeda motor. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, 5 tahun menjadi nasabah MNC Finance, seorang warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendapatkan hadiah sebuah sepeda motor. Hadiah langsung dikirim oleh Kepala Cabang MNC Finance Kediri ke rumah nasabah yang beruntung. Rona bahagia tampak terpancar dari wajah Nurul Fitri Hoiriah, nasabah MNC Finance di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bersama dengan keluarganya, Nurul menyambut kedatangan hadiah berupa 1 unit sepeda motor. Nurul mengaku terkejut dan tidak pernah menyangka akan mendapat hadiah berupa motor gratis dari Gebyar Promo MNC Finance. Rasanya alhamdulillah sangat senang sekali kami mendapatkan hadiah. Terus ini adalah hadiah pertama yang kami dapatkan dari Bank MNC. Keuntungan menjadi nasabah MNC Finance adalah di samping kita bisa memberikan bunga yang ringan dengan pencairan yang cukup besar. Di kami juga prosesnya sangat cepat dan ada program-program menarik untuk nasabah yang beruntung. MNC Finance akan terus mengadakan program yang memberikan manfaat bagi para nasabah, seperti program Gebyar Promo yang memberikan hadiah menarik bagi nasabah setianya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, jika melihat kecurangan pemilu, Anda bisa melaporkannya melalui program Indonesia Memilih iNews Media Group. Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan pemilu di akun medsos Anda, tambahkan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun @official iNews TV. Anda bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jujur dan adil. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.